Pertanyaannya, terus kalau nggak ngedukung, ada apa? Nggak usah khawatir. Kalau kita memang hebat, kita benar, dan kita memang seorang pemimpin yang dicintai rakyat, kita akan dikenang menyimpulkan bahwa ketakutan, tapi kerisauan beliau, ya kan? Nah, pertanyaan saya tadi, kenapa mesti risau? Racikan Berita. Selamat siang sahabat kawan TV One dan Racikan Berita. Alhamdulillah hari ini tanpa sengaja saya bertemu kawan atau abang saya yang seperjuangan 2019 yang lalu. Dari fenomenal dia menciptakan lagu sampai dia sendiri akhirnya mendukung salah satu capres, yaitu pada tahun 2019 itu adalah Bapak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno. Di tengah perjalanan mendekati Pilpres 2024, beliau bergabung di koalisi perubahan, yaitu di Partai Demokrat. Dan informasinya Bang Alang ini justru dia di Dapil Yogyakarta. Nah, di hadapan sahabat semua kawan TV One dan Racikan Berita pasti rindu dengan beliau kan. Nah, saya culik nih sedikit nih. Saya mau nanya, dari mana apa yang diperhatikan dan dilihat oleh Bang Alang tentang isu yang beredar bahwa istana itu menjadi posko kemenangan salah satu presiden, dan bahasa kerennya sekarang cawe-cawe, presiden cawe-cawe. Gimana tuh Bang pendapat Abang? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sang Alang, ketemu lagi di era pergerakan. Jadi kalau saya menilai soal cawe-cawe bagi saya adalah virus yang akan membunuh demokrasi, ya kan? Demokrasi ini harus bebas dari tekanan, dan pemilu ini orang harus bahagia. Bahagia apa? Karena bahagia akan menyambut perubahan. Nah, namun masyarakat membaca ketika presiden cawe-cawe, ya, di situ presiden sedang menunjukkan tampak kegelisahannya. Gelisah, apakah benar visi misi dia akan dilanjutkan? Ya kan? Apakah benar bahwa presiden yang akan datang tetap mendukung program-programnya? Pertanyaannya, terus kalau nggak ngedukung, ada apa? Jika tidak ada udang di balik batu, kenapa mesti risau? Jadi siapapun saja, presiden harusnya legowo melepas tampuk kepemimpinannya dan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinannya pada presiden terpilih mendatang, tanpa harus meng-create siapa yang akan menjadi presiden dan siapa akan menjadi wakil. Nggak usah khawatir. Kalau kita memang hebat, kita benar, dan kita memang seorang pemimpin yang dicintai rakyat, kita akan dikenang. Oh, era Pak Jokowi telah membangun ini. Luar biasa. Rakyat ini sejahtera. Parameternya apa? Ya, sektor real jalan. Gitu ya. Terus rakyat sejahtera. Tingkat kepuasan rakyat betul-betul tidak cuma di atas kertas. Jadi rakyat betul-betul bahagia atas kepemimpinan Pak Jokowi. Dan kalau memang sesuai kepada survei yang katanya 80% rakyat Indonesia puas dengan kepemimpinan Pak Jokowi, Kinerja Pak Jokowi, ya kan, kepemimpinan zaman Pak Jokowi, nggak usah khawatir. Harusnya siapapun yang akan memimpin calon-calon presiden itu didukung, disupport satu-satu. Jadi nggak usah bikin ini endorse itu, enggak. Menurut saya ya. Maka dari itu cawe-cawe adalah virus demokrasi. Menurut Bang Alang, menurut Bang Alang, selama pengamatan Bang Alang ini, kenapa sih khususnya Pak Jokowi terkesan kayak ketakutan gitu adanya peralihan kekuasaan yang tidak sejalan dengan beliau? Saya belum sampai menyimpulkan bahwa ketakutan, tapi kerisauan beliau, ya kan?
Nah, pertanyaan saya tadi, kenapa mesti risau? Kalau memang kita sudah melakukan semua itu dengan baik dan benar, dan kalau benar prestasi-prestasi kita tidak berupa settingan, survei-survei kita memang betul-betul real, harusnya dia bahagia, tersenyum bangga gitu, melepas kepemimpinannya dengan survei kepuasan tertinggi loh Pak, bahkan di dunia, gitu. Vladimir Putin saja cuma 80%, kalau nggak salah ya. Ya. Vladimir Putin. Tapi Pak Jokowi jauh di atas Vladimir Putin. Karena survei kepuasan itu walaupun 0,5%, selisihnya itu udah hebat. Nah ini 2 atau 3 di atas Vladimir Putin. Berarti hebat Pak Jokowi. Kenapa mesti risau? Nah, saat ini kan Bang Alang kan tergabung dalam salah satu partai. Dalam konsep konsep mendukung salah satu capres itu, yang paling dipikirkan oleh Bang Alang adalah bagaimana untuk memenangkan capres yang kita dukungi. Pertama-tama saya berpikir bahwa saya ini orangnya berusaha gentle ya. Waktu saya di Partai Gerindra, saya menduduki posisi Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Pusat. Pak Prabowo dalam pidato-pidatonya selalu mempersilahkan. Beliau sangat demokratis, mempersilahkan. Bagi yang berbeda pandangan, silakan keluar. Saya dalam hal ini bukan berbeda pandangan, tapi bagi saya adalah pemerintah di dalamnya adalah salah satu partai yang mendukungnya adalah Gerindra. Dan saya orang yang konsisten mengkritik, ingat ya, mengkritik kebijakan pemerintah. Ya kan? Cengli dong, kalau kebijakan pasti ada kekeliruan, karena manusia. Saya mengkritisi. Sangat tidak etis ketika saya mengkritisi, ya, sementara saya berada di kursi organisasi partai pendukung pemerintah, yaitu Gerindra. Saya juga gentleman, dikasih peluang begitu saya keluar. Lalu siapa? Saya mempelajari satu-satu partai politik, yang masih sesuai dengan pemikiran saya, pergerakan saya. Saya pilih satu-satu. Ya, saya adalah sosok yang nasionalis religius. Siapa itu? Tentu saja Demokrat. Dan kebetulan teman-teman banyak di situ. Sebagai apa sana, Bang? Saya di sini tidak ada jabatan, belum ada jabatan, karena memang saat ini yang saya pikirkan adalah bagaimana kita bergabung kepada kelompok-kelompok yang berhaluan pemikiran sama. Tentu saja garis utamanya adalah Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Dan yang paling tegak lurus terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar adalah, menurut saya hari ini, ya semua juga ya merasa seperti itu. Tapi yang cocok dengan jiwa saya adalah Partai Demokrat. Oke Bang, saya setuju pendapat itu. Lalu kembali lagi ke masalah bentuk cawe-cawe tadi. Layak nggak menurut Bang Alang bahwa seorang presiden itu selalu bukan selalu mengumpulkan ketua-ketua umum itu di Istana Negara, yang konon informasi yang belum valid bahwa beliau meminta untuk semua para ketua-ketua umum ini mendukung salah satu capres. Layak nggak itu? Pertama yang saya lihat adalah tidak lazim, karena saya terus terang saja beberapa peralihan kepemimpinan saya mengamati, baru kali ini saja. Era terbaik menurut saya bukan karena saya di Demokrat. Naik dan turunnya SBY cukup baik, dia cukup tenang, survei dia bagus, dan masyarakat mengakui. Jadi menurut saya tidak etis dan tidak layak, gitu. Ya kan? Ya. Kenapa mesti mengkoordinir? Itu sudah, saya nggak tahu ya kalau masalah perundang-undangannya, saya nggak paham di bidang itu. Tapi secara konvensional, saya melihat itu suatu hal yang tidak lazim aja dilakukan oleh seorang presiden. Presiden menjadi endorser seorang capres. Itu tidak boleh.
dan memanfaatkan rumah rakyat. Nah, memanfaatkan rumah rakyat, fasilitas negara untuk satu kepentingan gitu loh. Kecuali diberlakukan juga oleh capres yang lain. Misalnya, suatu saat Pak Anies diajak makan soto tapi naik pesawat kepresidenan. Seperti Pak Ganjar kemarin pulang ke Jawa, dia naik pesawat kepresidenan. Kan itu walaupun satu partai. Nah, namanya presiden itu, apapun partainya, dia sudah milik rakyat. Dia adalah pemimpin negara. Maka harus dipisahkan fasilitas negara oleh fasilitas pribadi. Kalau misalnya, besok lagi dengan Pak Anies kemana, naik pesawat, atau ngopi bareng, itu baru clear masalah itu. Tapi kalau hanya satu capres, saya pikir tuh virus demokrasi. Oh, mantap. Gitu. Dengar nggak isu-isu bahwa pertemuan Erlangga Hartarto dengan PSBY itu apa sih? Dengar nggak? Secara internal. Itu bukan ranah saya. Meskipun saya dengar dengan jelas, tapi bukan ranah saya. Tapi tahu itu ya. Pertemuan itu tahu pasti kan? Kalau saya tersenyum dan ketawa pasti saya tahu. Cuman bukan ranah saya. Apalagi saya kan di situ memang. Iya, menarik. Gitu. Saya tanya Bang, Ya. ke Bang Alan. Abang mendukung Anies secara pemikiran personal atau karena arahan dari partai? Saya kenal secara pribadi dan Mas Anies juga kenal saya. Beberapa kali kita ngobrol. Secara pemikiran dia bagus. Bagaimana dia, Mas Anies itu lebih pada gagasan. Era saat ini pertandingan Pilpres adalah era gagasan. Nah, masyarakat ini harus kita edukasi. Tadi kita ada kumpul-kumpul relawan. Hari ini Indonesia butuh presiden yang kuat dan pintar dalam hal mengemukakan gagasan, mempresentasikan gagasan, ya, lalu mempraktekkan gagasan. Yang sudah melakukan itu, dia membuat embrio sebuah gagasan, dia membesarkan dan melahirkan dan dia praktekkan, adalah Pak Anies. Pak Anies punya portofolio tentang Jakarta. Bagaimana Jakarta itu menjadi sebuah, kalau kita lihat highlightnya menjadi seperti, saya pernah jalan-jalan di Jepang ya, di Geisha, itu mirip Sudirman Tamrin. Andai kata Pak Anies diberi kekuasaan di seluruh Indonesia, mungkin kota-kota lain akan dibuat bagus seperti itu, tanpa ya, tapi saya bilang Pak Mas Anies, Anda bagus, tapi tolong tidak serta-merta membangun ini itu dengan hutang. Ini pesan saya saja. Oh dia oke. Terakhir saya ketemu berapa bulan yang lalu, kita bicara. Sejauh apa kenal dengan Pak Capres, calon Capres Pak Anies? Pak Anies dia mengenal saya sebagai relawan yang presidium gerakan 2019 ganti presiden. Dan saya memang mengagumi dia setiap dia presentasi, paparan. Ini orang retorikanya bagus, pemilihan kata-katanya bagus, santun, pribadi lemah lembut, tidak klotak-klotok, memilih bahasa yang tidak sopan. Saya pikir beliau layak dijadikan pemimpin bangsa ini. Kita butuh orang seperti itu. Menanggapi buzzer-buzzer bagaimana? Buzzer memang susah ya masyarakat kita. Dia memanfaatkan pemikiran masyarakat kita yang masih apa ya? Yang masih belum cerdas dalam hal menganalisa berita gitu. Nah, sedikit sekali masyarakat kita yang menganalisa berita, bertanya kepada yang tepat, orang yang tepat. Nah, kebanyakan masyarakat ini yang percaya dengan buzzer adalah orang-orang yang ya udahlah, begitu ceritanya lah. Tanya sono sini. Jadi tugas kita memang mengedukasi. Relawan-relawan harus mengedukasi pada tatanan masyarakat tingkat bawah, menengah dan ke bawah. Kalau di atas sih udah pasti orang tahu lah, rasionya udah jalan. Yang Bang Alang khawatirkan dalam Pilpres 2024 ini apa, Bang? Lagi-lagi kecurangan. Kecurangan. Karena saya khawatir ya, ini pemerintah harusnya menanggapi nih, siapa sih wanita emas itu? Ya, Hasna ini. Ya. Saya kalau bicara kecurangan, dasarnya itu. Kenapa saya harus percaya dia? Karena dia itu dekat dengan ketua KPU. Jadi itu harus
harus kita waspadai gitu loh. Coba lihat nanti kalau ucapan dia benar gak? Capres cawapresnya itu benar gak? Nah kalau benar itu hati-hati, kita warning. Gitu. Ya, kalimat yang paling top dari Hasna ini wanita emas itu lah, masuk tuh barang. Nah itu dia, barang tuh masuk tuh barang. Itu barang. Racikan Berita